Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haini Mustika Suryadewi. Saya dari kelompok 4. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota dari kelompok 4 yaitu Muhammad Jauhar Nafis, Sylvia Arum Permana, Yeni Novita, dan saya sendiri Haini Mustika Suryadewi. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi tugas filsafat dari Bapak Saiful Mujab MA tentang Helenisme. Silakan disimak ya. Teori Alexander the Great. Siapakah Alexander the Great? Alexander the Great merupakan Alexander III dari Makedonia yang lebih dikenal sebagai Alexander Agung. Beliau lahir di Pella, Makedonia, 20 Juli 356 sebelum Masehi. Dia adalah Raja Kekaisaran Makedonia, yaitu sebuah negara di daerah timur laut Yunani. Pada usia 30 tahun, dia memimpin sebuah kekaisaran terbesar pada masa sejarah kuno, membentang mulai dari Laut Ionia sampai pegunungan Himalaya. Dia merupakan murid seorang filsuf terkenal yaitu Aristoteles, tetapi ia memilih jalan yang berbeda dengan gurunya. Konsekuensi logis dari cita-cita tersebut ialah terjadinya saling mempengaruhi antara budaya Yunani dengan daerah-daerah di Asia Minor. Sehingga kelak muncul istilah Helenisme yang merujuk pada orang-orang yang berbicara atau berkelakuan seperti orang Yunani. Sedangkan ahli sejarah Jerman lebih suka memakai kata Hellenismus. Dalam pengertian yang luas, Helenisme adalah istilah yang merujuk pada kebudayaan yang merupakan gabungan antara budaya Yunani dan budaya Asia Kecil. Dan untuk penjabaran teori Helenisme ini akan dijelaskan teman saya yang bernama Muhammad Jauhar Nafis. Pengertian Helenisme. Istilah Helenisme pertama kali diperkenalkan oleh ahli sejarah dari Jerman, Jotke Droysen. Ia menggunakan perkataan Hellenismus sebagai sebutan untuk masa yang dianggapnya sebagai periode peralihan antara Yunani kuno dan Yunani Kristen. Berbeda dengan Droysen, beberapa ahli sejarah seperti Bernard Luys dan Philip Caherty menggunakan istilah Hellenisme sebagai sebutan untuk adopsi peradaban Yunani, baik peradaban Yunani kuno maupun peradaban Yunani pada masa sesudah meninggalnya Alexander Agung sampai berkuasanya Romawi terhadap wilayah bekas kekuasaan Alexander Agung. Peradaban Helenisme dapat dibedakan atas peradaban Helenis dan Hellenistik yang berasal dari kata Hellen, artinya Greek atau Yunani. Hellenis adalah peradaban Yunani kuno mulai 776 sebelum Masehi sampai meninggalnya Alexander Agung pada 323 sebelum Masehi. Sedangkan Hellenistik adalah peradaban Yunani pada masa sejak meninggalnya Alexander Agung sampai berkuasanya Romawi atas wilayah-wilayah Hellenistik. Ciri khas Helenisme. Helenisme ditandai dengan fakta bahwa perbatasan berbagai negara dan kebudayaan terhapus. Ilmu pengetahuan Helenistik pun terpengaruh oleh campuran pengetahuan berbagai kebudayaan. Kota Alexandria memainkan peranan yang menentukan di sini sebagai tempat pertemuan antara timur dan barat. Menurut Friedrich Mayer, ciri-ciri filsafat Helenisme diantaranya adalah pemisahan antara filsafat dan sains terjadi pada zaman ini. Belajar seperti pada abad ke-20 ini menjadi lebih terspesialisasi dan sifat spekulasi mulai dijauhi. Perhatian lebih terkonsentrasi pada masalah aplikasi. Perhatian yang lebih besar adalah pada penemuan mekanik. Dan selanjutnya, menjelaskan zaman perubahan filsafat yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Sylvia Arum Permana. Zaman perubahan arah filsafat. Zaman Yunani kuno berlangsung kira-kira dari abad ke-6 sebelum Masehi hingga awal abad pertengahan atau antara kurang lebih 600 tahun sebelum Masehi hingga tahun 200 sebelum Masehi. Zaman ini dianggap sebagai cikal bakal filsafat yang ada sekarang. Pada zaman ini, mitos-mitos telah digantikan dengan rasio karena tidak bisa menjawab problema-problema kosmologis dan meninggalkan mitos-mitos kemudian terus meneliti berdasarkan relational power. Zaman ini melahirkan pakar-pakar
filsafat yang berjasa besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan selanjutnya. Thales misalnya, dan Anaximenes, Pythagoras, Xenophanes, Heraklitos, dan seterusnya. Setelah pasca Aristoteles dan teman-temannya, kira-kira 5 abad kemudian muncul pemikiran jenius seperti Plotinus. Zaman ini adalah zaman filsafat Helenisme di bawah pemerintahan Alexander Agung. Hanya zaman ini berbeda sekali dengan zaman Aristoteles, di mana perkembangan ilmu tidak mengalami kemajuan yang pesat hingga abad pertengahan. Pada masa ini, pemikiran filsafat yang teoritis menjadi praktis dan hanya menjadi kiat hidup saja. Muncul pula aliran bercorak religius, misalnya filsafat Neo-Pythagoras, Platonis Tengah, Yahudi, dan Platonisme, termasuk aliran yang bersifat etis, Epikuros, dan Stoa. Pasca Yunani, bangsa yang berbudaya tinggi adalah Romawi. Dapat dikatakan bahwa dalam kegiatan keilmuan bangsa Romawi pada umumnya hanya berpegang pada karya-karya tokoh Yunani, terutama Aristoteles yang tanpa banyak mengadakan perubahan. Kemudian, setelah Helenisme dan Romawi disusul dengan masa patristik, baik patristik timur maupun barat. Disebut demikian karena masa ini adalah masa bapak-bapak gereja, kira-kira pada abad ke-8. Para pemikir Kristen pada zaman ini mengambil sikap yang berbeda-beda. Ada yang menerima filsafat Yunani dan ada yang menolak mentah-mentah karena filsafat dianggap berbahaya bagi iman Kristen. Setelah ini kemudian muncul zaman pertengahan atau disebut juga zaman baru Eropa Barat. Sebutan skolastik menggambarkan bahwa ilmu pengetahuan abad ini diajarkan oleh sekolah-sekolah gereja. Baik, sekarang kita beralih ke teori kaum sinis. Aliran filsafat sinis pertama kali muncul di Athena pada sekitar 400 sebelum Masehi. Dikembangkan oleh seorang murid Socrates, Antisthenes, yang sangat kagum pada kesederhanaannya. Kaum sinis menekankan bahwa kebahagiaan sejati tidak terdapat dalam kelebihan lahiriah, seperti kemewahan materi, kekuasaan politik, atau kepuasan terhadap pencapaian atas satu hal. Terlepas dari semua kekayaan materi, kaum sinis percaya bahwa tidak ada yang boleh mengganggu mereka dari kebahagiaan atas ketidaktergantungan pada satu hal untuk dapat membuat mereka berbahagia. Sebagai manusia yang hidup pada abad ke-21, ketergantungan atas satu hal rasa-rasanya menjadi hal yang wajar. Ketergantungan terhadap koleksi tas atau sepatu, atas kopi atau batang rokok, atas musik atau puisi, atas handphone, keluaran terbaru, atau make up, dan lain sebagainya. Rasanya menjadi hal yang sangat biasa. Selanjutnya, penjelasan tentang teori Epikuren, teori Stoa, dan teori Neoplatonisme yang akan dijabarkan teman saya, Yeni Novita. Teori Epicurus. Pasca wafatnya Alexander 323 sebelum Masehi, Epicurus menyaksikan kondisi pecah dan tercerai-berainya polis-polis Yunani yang mengakibatkan orang-orang Yunani tak sudi lagi mengabdi pada komunitas termasuk kepada negara, sehingga terputus kaitan antara kebahagiaan umum dan kebahagiaan perorangan. Fakta tersebut bagi Epicurus memberi pesan bahwa manusia pada dasarnya individualistis. Individualistis versi Epicurus bukanlah individualisme buta. Para individu cenderung menghindar dari keterlibatan bidang politik dan urusan-urusan kemasyarakatan, karena dua medan tersebut sering mendatangkan ketegangan dan stres. Kondisi inilah yang melatar belakangi munculnya gagasan Epicurus tentang atomistik atau individu-individu yang terpisah. Selanjutnya teori Stoa. Nama Stoasisme atau Stoa berasal dari bahasa Yunani stoikos yang mengacu pada poikile Stoa atau Stoa poikile atau beranda atau serambi atau teras berlukis di Athena. Stoa poikile merupakan tempat filsuf pendiri Stoicisme yang bernama Zeno dari Citium kerap mengajar murid-muridnya. Stoa ini memiliki ajaran yang beragam dari logika, fisika, monisme, dan etika. Kemudian teori Neoplatonisme. Pada akhir dunia kuno, kira-kira 5 abad sesudah Aristoteles, bangkitlah lagi pemikiran filsafat kuno untuk yang terakhir, yaitu Neoplatonisme. Di sini semua pemikiran filsafat bukan hanya dikumpulkan, melainkan disusun
disusun secara sistematis dan dibentuk pada abad 2 Masehi dan bertahan sampai abad ke-6 Masehi. Pendiri Neoplatonisme yaitu Ammonius Sakas dari Alexandria. Akan tetapi ajarannya hampir tidak dapat diketahui karena ia tidak meninggalkan hasil tulisan apapun.